お父さん、どうしたの？返事して。死んでる。 Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Kasur Hitam. Kali ini part ketiga dari season 2 anime Junji Ito. Cerita ketujuh judulnya Rambut Panjang di Loteng. Chiemi baru balik ngedate sama pacarnya yang namanya Hiratsuka. Sebelum Chiemi turun dari mobil, tiba-tiba Hiratsuka mutusin Chiemi. Padahal si Chiemi ini udah sayang banget sama pacarnya. Dari dulu Chiemi ini selalu berusaha buat nyenengin pacarnya. Semua yang pacarnya saranin dia pakai. Dari baju, parfum, sampai lipstick. Itu tuh sesuai sama yang pacarnya sukain. Kemudian Chiemi pun balik ke rumahnya dengan perasaan kecewa. Adiknya Chiemi yang namanya Eri ini ngasih tahu kalau di atas kamar mbaknya ada tikus. Chiemi kemudian keinget sama awal mereka pacaran. Pas itu Hiratsuka ngajakin Chiemi ke pantai. Itu pertama kalinya buat Chiemi pergi ke pantai. Nah, Hiratsuka ini minta buat Chiemi manjangin rambut karena katanya bakalan cocok sama Chiemi. Chiemi pun karena udah sayang dia ngeiyain buat manjangin rambut. Saat ini pacaran mereka itu udah berjalan 8 tahun. Dan malam ini pun dia diputusin gitu aja. Terusan Chiemi pun nangis di kamarnya sampai dia ketiduran. Besok paginya dia kebangun. Nah, dia kaget nemuin tikus yang udah mati kelilit di rambutnya. Dia pun langsung ngebersihin rambutnya itu. Dia heran, kok bisa ada tikus di rambutnya? Dia terusan minta ke Eri buat motong rambutnya yang udah panjang itu. Eri heran kenapa mbaknya tiba-tiba mau motong rambutnya yang udah susah payah selama 8 tahun ini dipanjangin sama dia. Eri ngeduga kalau hubungan Chiemi sama pacarnya itu ada apa-apa. Eri pun turun buat nyari gunting. Tapi tiba-tiba... Onechan? Eri udah nemuin Chiemi yang udah mati dengan kepala yang kepenggal. Keluarga ini ngira kalau kepala Chiemi diambil sama pembunuhnya. Seminggu kemudian setelah kematian Chiemi, Hiratsuka yang abis bercocok tanam sama cewek dapat telepon. Tapi pas diangkat, dia cuma ngedenger suara kayak gini. Hai. Moshi, dare da? Oi, dare da yo kono ero? Dia keinget suara itu tuh mirip sama pas Chiemi yang lagi mainin giginya. Tapi nggak mungkin Chiemi karena dia udah mati seminggu yang lalu. Di rumah, Eri ngeliat bapaknya yang masih sedih atas kematian Chiemi. Eri minta senter di bapaknya buat ngecek loteng rumah mereka. Karena udah seminggu ini nggak ada lagi kedengeran suara tikus. Tapi bapaknya nggak ngizin si Eri. Kemudian bapaknya lah yang ngecek di loteng. Eri ngingetin buat bapaknya hati-hati karena bapaknya ini punya penyakit jantung. Udah lama Eri nungguin di bawah, bapaknya itu nggak nongol-nongol sama sekali. Akhirnya Eri pun ikut naik ke atas. Ternyata dia ngelihat bapaknya yang udah mati kena serangan jantung gara-gara ngelihat sesuatu. Yang bikin Eri tambah kaget, ternyata bapaknya ini abis ngelihat kepala Chiemi di situ. Eri berusaha buat ngelepasin kepala mbaknya dari situ, tapi rambut Chiemi ini tajam banget. Tiba-tiba rambutnya ini gerak dan turun ke bawah. Eri yakin kepala mbaknya ini udah mati, tapi rambutnya ini yang masih hidup. Ternyata Chiemi ini dibunuh sama rambutnya sendiri. Kepala Chiemi pun pergi dari rumahnya. Kalian tahu kemana? Ya, dia ngedatengin Hiratsuka buat balas dendam. Hiratsuka pun mati sama rambutnya Chiemi. Cerita ini pun berakhir. Nah, itu tuh azab dari si playboy. Bahkan rambutnya Chiemi aja ikut kesel sama kelakuan Hiratsuka ini. Tapi kasihan juga cuy sama Chiemi yang kudu mati kayak gitu. Cerita ke-8 judulnya Kapang.
Bagi yang belum tahu kapang itu apa, jadi kapang ini salah satu jenis jamur yang biasanya tumbuh di makanan basi. Contohnya kayak yang ada di roti ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Diawalin sama Akasaka yang baru aja balik setelah setahun dia dinas di luar negeri. Selama dia di luar, rumah barunya terpaksa dia sewain sama guru SMP-nya dulu. Pas dia masuk ke rumahnya, dia kaget ngelihat rumahnya super duper berantakan plus jorok banget. Sisa-sisa makanan di mana-mana, bahkan sampah ketumpuk di ruang makan itu. Apalagi pas dia cek bathtub, udah penuh sama lumpur. Terusan datang adiknya yang namanya Seiji, yang dia kasih amanah buat ngawasin penyewa rumahnya ini selagi dia pergi ke luar negeri. Pas ditanyain keluarga ini kenapa kok sampai kayak gitu, si adik ini bilang itu salahnya dan pergi gitu aja. Akasaka pun kemudian ngebersihin rumahnya. Kita flashback ke seminggu sebelum Akasaka ini pergi dinas ke luar negeri. Seiji nelpon, dia ngabarin kalau guru SMP-nya yang namanya Pak Rogi itu rumahnya habis kebakaran. Jadi Pak Rogi ini mau nyewa rumahnya Akasaka karena tahu Akasaka bakalan pergi ke luar negeri. Padahal Akasaka belum bilang setuju, tapi adanya ini main iyayain aja permintaan Pak Rogi karena Pak Rogi ini sekarang jadi wali kelasnya Seiji. Sebenarnya Akasaka ini benci banget sama Pak Rogi karena pas zaman sekolah dulu dia pernah difitnah mecahin kaca lab. Si Pak Rogi juga orangnya tuh suka banget ngelakuin penelitian sama jamur. Beberapa hari kemudian Seiji bawa Pak Rogi sama keluarganya nemuin Akasaka. Pertama-tama Pak Rogi ini muji-muji si Akasaka. Terusan dia cerita sedih tentang musibahnya. Mereka juga punya bayi yang masih kecil yang pas Seiji mau lihat, bayi itu selalu disembunyiin. Awalnya si Akasaka ini nolak karena ini kan rumahnya yang baru, jadi dia nggak rela buat nyewain ke orang lain, apalagi ke orang yang dia benci pas zaman SMP dulu. Tapi akhirnya dia kepaksa nyewain karena adeknya bilang bakalan tanggung jawab kalau ada apa-apa. Dan juga Pak Rogi ini sekarang wali kelasnya si Seiji. Kita balik ke masa sekarang. Abis beberes, Seiji tidur di kamarnya. Di luar itu hujan deres. Pas dia bangun, dia kaget ngelihat semua bagian rumahnya udah berlumut, udah penuh jamur. Padahal baru dia tinggal tidur beberapa jam doang. Besoknya dia nanyain ke Seiji kemana Pak Rogi ini sama keluarganya ini. Dari awal dia datang tuh orang itu udah nggak ada. Seiji juga nggak tahu orangnya kemana. Kata dia Pak Rogi pergi tanpa kabar. Beberapa hari kemudian, nggak cuma tembok, sekarang semua bagian rumahnya sama perabot-perabotannya dilapisin sama kapang ini. Akasaka sampai nggak bisa mandi karena kapang di kamar mandi itu banyak banget. Karena kan kamar mandi tempatnya lembab. Ternyata yang paling parah, kata Akasaka, itu ada di lantai 2. Dia nanyain ke Seiji dan maksa dia masuk ke rumah. Tapi Seiji nolak dan bilang takut ketularan. Ternyata dia tahu sesuatu tentang keluarga ini. Dia kemudian cerita, suatu ketika pas dia datang nemuin keluarga Pak Rogi, Seiji ini ngeliat bayi mereka tuh kondisinya sama kayak rumah Akasaka sekarang. Jadi badan bayi ini penuh sama kapang. Bahkan anaknya yang lain udah ketularan sama penyakit ini. Makin hari makin nambah parah. Sekarang bukan cuma kapang yang tumbuh, udah tumbuh juga lumut tiang yang bentuknya manjang kayak gini. Akasaka pun naik ke lantai 2 karena penasaran mungkin disitulah jamur-jamur ini berasal. Dia juga kena beberapa cairan dari jamur ini. Pas dia masuk ke salah satu kamar di lantai 2, dia kaget ngeliat keluarga Pak Rogi yang udah mati. Dan dari tubuhnya itu jadi pusat pertumbuhan jamur-jamur ini. Intinya mereka kayak jadi inang jamur-jamur ini. Dan besoknya si Akasaka udah ketularan penyakit ini. Dia ngerasain gatal banget di tubuhnya. Dan tubuhnya udah penuh sama jamur kapang. Dan kayaknya lama-kelamaan nasibnya bakalan sama kayak keluarga Rogi. Cerita ini pun berakhir. Ternyata itu tuh alasan cerita kali ini dibuat hitam putih. Geli banget anjir. Satu rumah penuh sama jamur kayak gitu, apalagi tumbuh di badan. Pelajaran yang kita dapat di cerita kali ini, berhenti jadi orang gak enakan. Lu bisa nolak
kalau emang itu tuh bakalan nyengsarain buat hidup lu nanti. Cerita ke-9 judulnya Penyusup. Di season 1 kemarin, gue udah nyeritain kisahnya si Oshikiri, yang mana rumahnya itu tuh dijadiin gerbang masuk dunia paralel. Nah, di cerita kali ini, gue bakalan nyeritain kisah Oshikiri lagi, tapi kali ini Oshikiri yang dari dunia lain. Kita sebut aja Oshikiri yang kemarin itu Oshikiri A, dan kali ini kisahnya si Oshikiri B. Di awal cerita, si Oshikiri ini lagi baca-baca buku di perpustakaan. Nah, dia digibahin sama murid lain. Kata mereka, Oshikiri ini tuh orangnya pendiam dan gak punya temen. Ada juga beberapa murid yang lagi ngobrolin tentang dunia dimensi lain. Kayak kisahnya segitiga bermuda kayak gitu. Nah, ketika mereka mau nyari buku tentang itu, ternyata bukunya itu lagi dibaca sama si Oshikiri. Akhirnya mereka bertiga, si Kamiyama, Watanabe, sama Koizumi, jadi temennya Oshikiri. Karena mereka semua sama-sama punya ketertarikan di dunia misteri kayak gini. Pulang sekolah, mereka mampir ke restoran buat ngobrolin tentang dunia lain ini. Nah, Oshikiri ini cerita kalau di rumahnya dia sering ngedenger suara langkah kaki, tapi si Oshikiri ini gak pernah ketemu sama wujud orangnya. Karena penasaran, mereka semua akhirnya mutusin buat ke rumah Oshikiri. Oshikiri bilang kalau suara itu seringnya kedengeran tuh pas malam. Kalau siang pun pernah kedenger, tapi nggak sesering pas malam. Lagi ngobrol-ngobrol, mereka tiba-tiba ngedenger langkah kaki. Mereka langsung ngejar suara itu. これか。間違いない。おそらくこれは異次元からの侵入者の足音だ。 Suara itu tuh keluar rumah. Nah, dari jendela, mereka ngelihat di halaman belakang rumah Oshikiri ada Oshikiri lain yang lagi mau nguburin mayat. Karena kesel, Oshikiri pun neriakin ke kembarannya dari dunia lain itu. Tiba-tiba, Oshikiri ini hilang gitu aja. 貴様やめろ。ここは俺の家だぞ。 Mereka berempat kaget karena mayat itu ternyata si Kamiyama yang dari dunia lain. Mereka juga nggali tanah lain yang isinya tuh mayat dari Watanabe sama Koizumi yang kelihatannya udah dikubur lama. Ternyata si Oshikiri dunia lain itu tuh seorang pembunuh berantai. Dan buat ngilangin jejaknya, dia ngubur mayat-mayat itu di dunia lain. Apalagi Oshikiri, dia jadi gak enak sama temen-temennya ini. Tapi untungnya temen-temennya ini ngertiin si Oshikiri karena bukan dialah pelakunya, tapi versi dirinya dari dunia lain. Mereka semua akhirnya ngedalemin galian mayat-mayat ini biar bau busuknya nggak kecium. Abis kejadian ini, Oshikiri masih sering ngedengar suara langkah kaki itu. Dan ceritanya pun selesai sampai sini. Nah, menurut lu, kalau emang beneran ada dunia paralel, kira-kira versi diri lu tuh lebih baik atau malah jadi pembunuh kayak Oshikiri ini? Oke semuanya, kita lanjut cerita selanjutnya di part keempat. Ciao. Thank you.